Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pemirsa, terutama para siswa, alhamdulillah kita bersua kembali. Semuanya ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya baik-baik saja, tak kurang suatu apa. Oleh karena itu sekali lagi kita patut bersyukur. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ayyuhal musyahidun wal mustami'un, para pendengar, para pemirsa semuanya. Kalau kemarin atau sesi-sesi sebelumnya, sesi-sesi terdahulu, kita telah berbincang-bincang tentang Asmaul Husna. Kita sudah berbincang apa itu Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah itu memiliki 99 nama yang indah. Bukan berarti jumlah Allah itu 99. Akan tetapi Allah itu memiliki beberapa panggilan, nama panggilan yang indah. Ya, tidak sekedar panggilan, tetapi panggilan ini panggilan yang indah, yang mencerminkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin atau sesi yang lalu sebelumnya kita telah membahas beberapa Asmaul Husna, yakni Al-Alim, di mana Allah itu maha mengetahui, maha berilmu, sumber dari segala sumber ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai hamba Allah, hendaklah kita senantiasa menimba ilmu sepanjang hayat. Ya, menimba ilmu sepanjang hayat. Minal mahdi ilal lahdi. Sejak dilahirkan hingga nanti sampai ke batas kematian. Dan jangan pernah merasa puas dengan apa yang didapat sampai saat ini, tetapi hendaklah kita harus senantiasa merasa haus, lapar terhadap ilmu. Jangan pernah merasa kenyang. Ingat, di atas langit ada langit. Kalau kita merasa mencapai tataran tinggi, ketahuilah di atas sana masih banyak hal-hal yang harus kita capai tentang ilmu. Di bawah sana masih banyak ilmu yang harus kita gali dan sebagainya. Maka marilah kita mencapai kemampuan ilmu ini yang tinggi, mendalam dan meluas serta mendetail. Maka sering-seringlah kita minta ilmu kepada Sang Maha Pemilik ilmu. Dan yang kedua, kita juga sudah membahas tentang Al-Khabir, di mana Allah itu maha teliti. Ya, ketelitiannya tiada tertandingi. Maha jeli Allah itu. Meskipun kita ini menyembunyikan sesuatu,
Allah itu bisa mendeteksi. Ya, tidak ada yang tersilap dari Allah. Maka jangan pernah merasa engkau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Pasti kita ini akan diopeni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita berhati-hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti jangan sampai kita ini melanggar norma-norma, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, kali ini kita akan membahas Asmaul Husna yang berikutnya, yakni As-Sami'. As-Sami', ya. Sama itu artinya mendengar. Sami itu orang yang mendengar. As-Sami' itu zat yang maha mendengar. Jadi As-Sami itu Allah adalah maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar terhadap semua suara yang ada di alam semesta raya ini. Semua ucapan, bahkan yang sedang dipikirkan, sedang dalam keritan-keritan di hati, entah itu desiran angin, entah itu gelombang-gelombang supersonik, ultrasonik, entah itu yang infrasonik, dan segala gerak-gerik makhluk tak luput dari jangkauannya. Semuanya didengar dan terdengar dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski terkadang ada yang menyembunyikan, tetap saja Allah mendengarkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat ke-256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar minal ghayyi, dengan jalan yang sesat. Faman yakfur, barang siapa ingkar bit-taghuti, kepada taghut, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, lang fisama laha, yang tidak akan putus. Wallahu, dan Allah itu sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Pada ayat ini dijelaskan ya, poin pertama ya, Allah itu tidak memaksa kita ini untuk menganut ajaran Islam ini dalam beragama. Allah itu tidak memaksa. Betul, ini kita ini diberi kemerdekaan, diberi hak untuk memilih. Mau beriman silahkan, mau menjadi orang kafir silahkan, mau menjadi orang Islam silahkan, menjadi orang yang tidak Islam silahkan, ya, menjadi orang yang berbuat baik silahkan, mau menjadi orang yang berbuat jahat silahkan, ya, semua up to you, terserah engkau. Nah, ini ya satu poin. Nah, tapi ingat poin yang lain nanti ada, karena Quran itu holistik ya. Holistik, harus dihubungkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, bukan parsial ya, bukan hanya cuilan-cuilan saja ya. Enggak bisa, oh Allah aja nggak maksa kok, kenapa kita harus Islam, bukan begitu ya. Nah, silakan iman, silakan atau tidak, jadi Islam atau tidak, jadi orang baik atau tidak, terserah. Tapi kamu harus tahu tentang konsekuensinya ya, konsekuensinya. Pilihan kita itu pilihan yang berkonsekuensi. Nah, gitu. Nah, ini dia lanjutannya. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang benar dengan jalan yang sesat. Nah, ini sudah jelas, yang benar dan yang sesat itu sudah jelas. Iman itu benar, kafir itu sesat, Islam itu benar, tidak Islam itu sesat ya. Ihsan baik itu benar, tidak ihsan tidak baik itu sesat. Sudah jelas ya, sudah jelas. Nah, sudah diajari, sudah diterangkan, benderangkan. Nah, jangan ragu-ragu. Quran itu la raiba fihi. Nah, ini lanjut, barang siapa ingkar kepada tauhid. Nah, ini dan beriman kepada Allah, artinya kalau kita ini mengingkari tauhid yang dia itu ahlus sesat ya, penganut kesesatan ya, menjadi zona tidak beriman, masuk ke zona tidak Islam, zona tidak ihsan, itu keluarga tauhid ya, tauhid. Kalau kita mengingkari tauhid artinya menjauhi tauhid, membentengi diri kita dari godaan-godaan tauhid, kita berlepas keluar dari zona tauhid, kemudian kita ini beriman kepada Allah, masuk ranah kebenaran, masuk zona kebenaran ya, masuk kelompok kebenaran, maka sungguh dia itu telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat. Ya, kebenaran itu tali yang kuat, kesesatan itu tali yang rapuh. Ini pilihan di kita. Kita mau berpegang pada tali yang kuat atau tali yang rapuh. Kita mau pada zona kebenaran atau zona kesesatan. Nah, semua sudah jelas ya, sudah jelas. Nah, lalu ayat ini yang kita ambil poinnya tentang Asmaul Husna. Wallahu sami'un, Allah itu maha mendengar ya. Allah itu maha mendengar. Alimun, dan maha mengetahui. Nah, ini di sini dinukilkan dua Asmaul Husna ya. Allah maha mendengar, As-Sami, dan Allah maha mengetahui, Al-Alim gitu. Nah, kaitannya dengan Allah maha mendengar, ini kita lanjut pada penjelasan berikut ini ya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha mendengar, pasti tentu akan rajin berzikir ya. Berzikir kenapa? Karena
Ia tahu bahwa Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Allah itu senantiasa mendengar apa yang kita zikirkan. Meskipun zikir kita itu tidak harus teriak-teriak ya. Meskipun zikir kita itu dengan lemah lembut ya. Zikir dengan lemah lembut sampai menghunjam dalam hati kita ya, terkristal dalam hati kita. Bahkan zikir khafi kita, zikir yang ada di dalam hati kita, itu didengar oleh Allah. Apalagi yang kita lisankan itu pasti didengar oleh Allah. Ya, yang kita pikirkan aja didengar oleh Allah Kak ya. Jadi Allah itu mendengarkan gerakan-gerakan frekuensi-frekuensi yang ada di hati kita, frekuensi-frekuensi yang ada di pikiran kita. Maka berhati-hatilah dalam mengungkapkan feel ya, menyimpan feel, rasa, sense itu ya, ketetapan hati kita, memandang kebenaran dalam hati kita itu harus hati-hati ya. Jadi meyakini suatu keyakinan itu harus hati-hati karena itu terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita dalam hati ini sudah didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk seseorang yang maaf tidak bisa bertutur kata, itu jangan minder, jangan berputus asa karena Allah pun mendengarkan apa kata hatimu ya, kata hatimu. Nah, apalagi engkau lisankan, ditutur katakan, itu makin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kita pikirkan pun itu juga didengar oleh Allah. Maka jaga hati kita, jaga pikiran kita, jangan sampai terkotori dan ternodai. Jaga kebersihannya, ya. Meskipun tutur kata kita, mulut kita itu bilang bagus, ya, bilang menjadi orang yang baik, tapi dalam hati kita, dalam pikiran kita ada rencana-rencana atau sesuatu yang tidak bagus, ya, itu Allah bisa membaca loh, karena mendengarkan, ya, guritan-guritan dalam hati kita. Nah, Allah itu mendengarkan zikir dan pujian-pujian yang diucapkan oleh seseorang ya. Allah pasti akan mendengarkan ya. Maka sering-sering kita berdoa itu karena memang doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kenapa kalau Allah mendengar kok tidak mengabulkan? Wait, tunggu ya. Kita lihat dulu kita ini sudah di zona aman atau belum. Kita di golongan orang beriman atau tidak. Kita masuk di zona Islam atau bukan. Kita masuk di ranah orang baik atau bukan. Kalau iya, harus yakin doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Meskipun adapun pengabulan doa itu beraneka ragam. Ada yang langsung di cash tuh nih, ya Allah saya minta ini langsung dikasih, ada yang ditunda, ya Allah saya minta ini, ya tak kasih tapi besok. Ada yang dijadikan sebagai kanjun simpanan amal. Ya Allah saya minta ini, maaf saya tidak akan memberikanmu dalam bentuk yang kamu minta, tapi akan memberikan dalam bentuk yang lain. Nah, tetapi yang jelas berdoa itu adalah perintah dari Allah. Kita lakuin saja doa itu ya. Kita jangan risau dengan hasil doa kita. Lanjut, mendengarkan nasihat orang lain, terutama dari guru dan orang tua. Ini yang dengarkan ya para siswa dan para anak. Mendengarkan nasihat orang lain, terutama dari guru dan orang tua, ini apa itu? Itu merupakan salah satu pencerminan sikap dalam meyakini as-sami'-nya Allah Subhanahu wa taala ya, kita terapkan dalam diri kita.
Allah itu maha mendengarkan. Maka kalau kita ingin jadi hamba yang baik, maka kita pun harus siap untuk mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan nasihat. Karena agama itu adalah nasihat. Atinu nasihatun. Agama itu nasihat. Nah, entah nasihat itu lewat orang tua, nasihat itu lewat guru, nasihat itu lewat kawan, nasihat itu lewat saudara. Yang namanya mutiara, meskipun di bawah laut sana, di laut yang paling bawah, itu tetap saja mutiara ya. Namanya emas itu tetap emas. Nah, maka jangan sampai kita ini menutup mata hati kita dari mendengarkan nasihat-nasihat kebenaran, bukan sekedar kebetulan ya, mendengarkan kebenaran. Nah, hati kita buka untuk mendengarkan ya, mendengarkan. Jangan sampai ditutup. Kalau menutup hati itu sebutannya kafaro, menutup. Orang yang menutup namanya kafirun. Jadi orang yang kafir itu orang yang hatinya masih ditutup atau dia itu menutup pintu hatinya ya. Ini kata lembut ya. Wahai orang yang masih menutup pintu hati, tolong dong engkau membuka hati untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, nasihat yang benar ya, untuk menuju kualitas insaniah yang utama. Nah, kita juga harus berhati-hati dalam bertutur kata. Jangan sampai perkataan kita itu mengandung dusta, kebohongan, hoax. Jangan sampai perkataan ini mengandung ghibah ya. Ghibah itu menyebut-nyebut kejelekan orang lain di balik orang tersebut. Ya, menyebut-nyebut kejelekannya tidak di mukanya. Menyebut-nyebut kejelekannya di orang lain. Nah, itu namanya ghibah ya. Nah, lebih tajam ini fitnah ya. Jangan sampai omongan kita ini mengandung fitnah. Apa itu fitnah? Menyebut kejelekan orang lain padahal orang lain itu tidak berbuat jelek. Nah, ini bedanya di sini ghibah sama fitnah. Kalau ghibah itu kita mengungkapkan ya, mempublikasikan kejelekan seseorang kepada orang lain. Dan kejelekannya itu memang nyata, itu ghibah. Nah, sedangkan fitnah itu menyebut kejelekan orang lain yang dia itu tidak pernah melakukan kejelekan, tadi tidak nyata. Ini fitnah lebih keji daripada pembunuhan. Nah, maka jangan suka memfitnah. Itu lebih keji, lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada membunuh. Membunuh itu aja ya dosanya sangat besar bagi sang pembunuh seseorang, maka hukumannya pun, tuntutannya pun dia juga harus dibunuh. Ini namanya kisos. Nah, sang pembunuh harus dibunuh. Ini harga mati. Nah, bagaimana untuk lepas dari tuntutan untuk hukuman mati? Gampang. Kalau keluarga yang terbunuh itu memaafkan, beres semuanya, clear and clean, selesai ya. Jadi nggak usah apa itu sokok mensokok, nggak usah apa itu main injak menginjak ya, mempermainkan hukum ya. Kalau pengen lepas dari pidana mati, tinggal minta maaf sama keluarga mengikhlaskan, alhamdulillah lepaslah tuntutan hukuman mati ya. Nih kembali lagi, kita harus hati-hati berbicara dimanapun tempatnya, meskipun di tempat yang sunyi sepi sendiri, Allah tetap menyimak ya, mendengar kata-kata kita yang kita lisankan maupun kata-kata hati kita maupun kata-kata yang baru kita susun di pikiran kita. Hati-hati ya. Bismillah, lanjut ke
Asmaul Husna yang keempat ya, yang kita bahas kali ini adalah Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir itu artinya maha melihat ya. Allah itu maha melihat. Basoro ya, Al-Basir dari kata basoro itu melihat ya, melihat. Basoro. Kemudian basirun itu orang yang melihat atau yang melihat. Basir itu yang melihat. Kalau basir itu maha melihatnya. Tinggal panjangnya di mana ya. Kalau panjangnya di depan, basir itu yang melihat. Kalau panjangnya di belakang, basir maha melihat. Beda ya. Kalau basirun yang maha melihat, tapi belum jelas siapa yang maha melihat itu. Tapi kalau Al-Basir sudah jelas ya, dia yang maha melihat. Yang maha melihat sudah jelas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Basir, Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat terhadap apa? Ya segala sesuatu, walaupun lembut, walaupun kecil, maupun baik itu di tempat yang terang, benderang, maupun di tempat yang gelap, gulita, sekalipun dah. Dalam situasi apapun, semua bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, terjatuhnya daun kecil di malam yang gelap gulita itu pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya apa? Allah itu bisa melihat tanpa hijab. Kita meskipun berhijab, ya dilihat oleh Allah. Tiada tempat sembunyi. Nah, gitu nanti ya. Sebagai hamba Al-Basir, kita harus menyadari bahwa seluruh aktivitas kita itu senantiasa, ya, kalau orang Melayu sentiasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah baginya tiada tempat yang tersembunyi ya. Nih jangan sok-sokan aku sudah sembunyi ya. Sembunyi dari siapa? Dari Sang Khalik enggak bisa. Kita itu dipantau terus, dilihat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat sembunyi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita ini di kolong langit, di atas bumi ini atau dimanapun lah, kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin dengan itu, dengan kesadaran itu, kita akan selalu memilah dan memilih aktivitas yang baik dan mendatangkan manfaat. Ya, apapun yang kita lakukan kan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Maka jangan sampailah kita melakukan kegiatan perbuatan yang buruk. Nah, karena kita tidak akan bisa mungkir dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kok ya. Sebaliknya, kita akan dan memang harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghindari segala aktivitas yang sia-sia, yang mendatangkan madorot atau mudorot, yang mendatangkan kejelekan, mendatangkan efek buruk, baik bagi diri sendiri maupun orang lain ya. Jangan hati-hati ya. Pilih perbuatan yang baik, jangan sampai kita ini tergelincir untuk melakukan perbuatan yang buruk, yang dosa-dosa ya. Tinggalkan kemungkaran-kemungkaran, tinggalkan bahkan perbuatan yang sia-sia itu hendaklah kita hindari. Nih lihat firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-18 dinyatakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya
Sungguh, inna, sesungguhnya, Allah, sesungguhnya Allah itu ya'lamu, mengetahui. Mengetahui apa? Ghaiba, ghaibas samawati, apa-apa yang gaib, ghaiba, apa-apa yang gaib, as-samawati, yang berada di langit yang banyak itu, wal ardi, dan yang terdapat di bumi. Sungguh Allah itu mengetahui apa yang gaib di langit dan apa yang gaib di bumi. Wallahu, kenapa? Wallahu, dan karena Allah itu basirun, Allah itu maha melihat, basirun, maha melihat ya. Bima ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Jadi ayat ini menerangkan, menjelaskan, memberikan pengetahuan kepada kita, memberikan kesadaran pada kita bahwasanya sungguh ini betul-betul ini bukan hoax, bukan hanya dugaan, bukan hanya asumsi buat belaka. Namun ini suatu fakta, kenyataan bahwa Allah itu mengetahui apapun ya yang gaib, yang tiada tersentuh oleh kita, yang tiada terlihat oleh kita, yang tidak bisa didengar oleh kita, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nah, yang ada di bumi saja kita tidak bisa menjangkau semuanya, apalagi kita menjangkau yang ada di langit. Padahal langit itu luasnya luas sekali ya. Lebarnya lebar sekali, ini jauhnya jauh sekali. Ini langit. Nah, yang ada di langit saja Allah itu melihat, apalagi yang di bumi. Di dalam bumi juga dilihat oleh Allah. Itu dilihat, apapun termasuk yang kita kerjakan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kejelasannya ketika terbersit keinginan untuk berbuat maksiat sekecil apapun, iya, kita segera menyadari, langsung sadarilah bahwa Allah itu Al-Basir, Maha melihat dan sedang dan senantiasa dan selalu mengawasi kita. Sehingga akan timbul rasa malu ya. Malu apa? Malu untuk berbuat durhaka, malu untuk berbuat jahat, malu untuk berbuat ketidakbaikan, malu untuk berbuat durhaka, malu untuk berbuat mungkar, malu untuk berbuat salah ya. Nih, maka ada hadis atau kata-kata yang indah, al-haya'u minal iman ya. Malu itu sebagian dari rasa iman. Seseorang malu berbuat kejelekan tuh karena apa? Itu bagian dari iman. Imannya di mana? Dia itu yakin kalau dia itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yakin bahwa Allah itu Al-Basir, ini bagian dari keimanan ya. Kita harus yakin bahwa Allah itu Maha melihat. Nah, nih Allah itu Al-Basir, sedang mengawasi kita, sehingga kita timbul rasa malu untuk berbuat dosa, bukan malu untuk berbuat baik. Tunjukkan prestasimu, aku malu, bukan begitu. Tapi malu untuk berbuat kejelekan, berbuat maksiat harus malu, berbuat mungkar harus malu ya, berbuat dosa harus malu. Kemudian ada dorongan dalam diri untuk segera meninggalkannya. Nah, kalau sudah terlanjur berbuat dosa, ya segera tinggalkan. Ini bagian dari taubat. Taubat itu arti katanya kan tubuh ya. Tobatlah. Tabah, meninggalkan. Ya. Taubat itu meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan
kejelekan yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan buruk, meninggalkan perangai buruk, itu taubat. Meninggalkan, kita tinggalkan keburukan. Kemudian yang kedua, kita lakukan kebaikan. Yang ketiga, kita harus komitmen untuk tidak melakukan kembali keburukan. Kemudian kita harus komitmen untuk senantiasa melakukan kebaikan, ya. Ini itu komitmen, ya. Tinggalkan yang buruk, kemudian berketetapan untuk tidak mengulangi lagi, kemudian melanjutkan mengamalkan yang baik, berbuat yang baik, dan melanjutkan kebaikan itu, merutinkan kebaikan itu, ya, dengan sepenuh hati. Nah, itu taubat. Dan tak kurang penting dalam hal ini adalah bahwa kita harus menyadari akan keterbatasan daya lihat kita, ya. Kita ini makhluk semuanya serba terbatas dan berbatas, ya. Penglihatan kita berbatas. Saya tidak bisa melihat Anda saat ini, ya. Anda pun juga tidak melihat saya saat ini, ya. Nah, hanya audio saya yang nyampe ke Anda, kan. Dan saya juga tidak mendengarkan audio Anda sampai ke sini. Nah, karena tidak ada timbal baliknya. Kita ini terbatas, penglihatan kita terbatas, ya. Orang melihat rel kereta api saja kok lambat laun, relnya kok menyatu, ya. Melihat gunung saja kok gunungnya kecil-kecil, ya. Melihat bintang saja bintang kecil, ya. Melihat matahari kok matahari lebih kecil daripada rembulan, ya, dan seterusnya, ya. Kok matahari mengelilingi bumi, ya. Pandangan kita semu, kan. Tuh pesawat terbang kok lebih kecil dari burung emprit. Nah, itu pandangan kita tertipu. Gunung kok warnanya biru, ya. Langit kok warnanya biru, ya. Pandangan kita kan tertipu. Nah, malam kok gelap gulita, untuk melihat benda kok susah, ya. Mata kita terbatas penglihatannya. Apa yang dibalik dinding kok kita nggak bisa lihat, ya. Mata kita terlihat, daya lihatnya terbatas, ya. Nah, dan, ya, kemampuan kita kan terbatas. Sebab daya lihat kita itu sangat terbatas dan berbatas. Dan itu pun tidak abadi, ya. Ketika masih muda kita melihatnya secara celing, secara bening. Kalau sudah agak tuaan, penglihatan kita mulai kabur, mulai buram, dan sebagainya. Bahkan ada masa-masa kita tidak bisa melihat sesuatu pun, ya. Mungkin karena penyakit kita tidak bisa melihat lagi. Apalagi kalau sudah innalillah, mata kita sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga biar berfungsi digimanain? Didonorkan. Nah, donor mata, ya, donor kornea, biar tetap berfungsi kornea kita untuk kebaikan orang lain. Nah, nanti dipakai orang yang jahat. Jangan berpikir begitu. Namanya sedekah, ya sedekah sajalah. Masalah salah digunakan itu salah dia, ya. Sama, kita memberikan sesuatu benda pada orang lain, ya sedekah sajalah. Berikan saja, itu pahala bagi Anda. Nah, adapun mereka akan menyalahgunakan, itu sudah di luar wewenang kita, ya. Di luar ranah kita. Ya, di luar ranah kita. Kan ada orang yang bersedekah, jangan-jangan nanti saya berikan ini dia akan untuk maksiat, jangan-jangan nanti saya donor kornea, mata dia jadi keling terus jadi orang durhaka, dan seterusnya. Nah, itu sudah di luar kita, di luar kita. Tetapi pahala kita memberikan kebaikan akan senantiasa mengalir sepanjang masa, ya. Nah, semua yang ada pada kita kan tidak abadi, ya. Fana, rusak suatu saat, pasti akan diambil kembali oleh Sang Maha Melihat. Untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan penglihatan kita, ya. Nih, jadi jangan merasa yang kita lihat itu
tidak berimbas, tidak berefek, dan tidak diminta pertanggungjawabannya. Besok akan ditanya, penglihatanmu kamu gunakan untuk apa sewaktu kamu masih hidup di dunia, ya? Apakah kamu gunakan untuk melihat sesuatu yang maksiat, ataukah kamu gunakan untuk menyombongkan dirimu dengan orang lain dengan cara memandang sebelah mata pada orang lain, memandang rendah orang lain, ataukah engkau ghaddul basor, menahan pandanganmu dari nafsu-nafsu yang tidak baik, ya. Nih, ya. Lanjut, Allah itu Maha melihat, maka tolong ayo kita melihat kebenaran. Kita lihat kebenaran, lalu kebenaran itu kita ambil, ya, kita kristalkan pada diri kita, ya. Kan kita sering berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo, ya. Ya Allah, tampakkanlah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang namanya hak memang itulah yang hak. Kita aja berdoa agar kita bisa melihat sesuatu kebenaran, ya. Itu mengapa kita menutup mata? Jangan sampai tutup mata dari kebenaran. Wa arinal batila batila. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami bahwa, ya, kebatilan itu memang itulah yang batil. Yang, ya Allah, apa yang tampak olehku batil, ya memang itulah yang batil. Apa yang tampak olehku benar, ya itulah yang benar. Itu kan doa kita, ya. Kalau sudah tampak yang benar, tampak yang batil, ya kan kita bisa menjadi clear, bisa jelas untuk memilih, ya pilih saja yang benar. Jangan sudah melihat ini benar, ini batil, ini bagus, ini jelek, kok malah milih yang jelek. Itu kan celaka, ya. Nah, ini daya lihat kita harus kita latih loh, ya. Jangan sampai kita membutakan diri sendiri, apalagi buta hati. Mata hati kita tidak berfungsi. Nah, ini bahaya. Orang yang penglihatan matanya jelas tapi mata hatinya kabur rabun bahkan buta, itu akan berbahaya, ya. Bahayanya akan lebih dahsyat daripada orang yang tidak bisa melihat dengan pandangan mata, namun dia kalau punya pandangan hati yang lebih jeli, lebih clear, lebih jelas, maka dia akan lebih baik loh, ya. Jadi meskipun orang tidak bisa melihat, maaf orang buta, tapi hatinya melihat, itu akan lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah daripada orang yang melihat matanya tapi mata hatinya buta. Nah, mari kita asah, ya, mata penglihatan kita syukuri dengan melihat sesuatu yang benar, ya, karena Allah itu Al-Basir. Kalau kita masih punya sebagai basir, ya, bisa melihat, ya, bisa melihat dengan mata kornea kita, maka kita syukuri. Apalagi Allah itu Maha Basir, Maha melihat, maka mari kita asah juga mata hati kita alias basirah kita, ya. Ya, basirah kita, mata hati kita juga harus kita asah, kita asih, kita asuh, ya. Kita jaga, kita rawat biar bisa terbiasa melihat hakikat kebenaran, ya. Karena hakikat kebenaran ini tidak bisa dimiliki oleh setiap orang kecuali orang itu punya basirah, mata hati yang tajam. Nah, para pendengar, para pemirsa semuanya, ini dua hal, ya. 4 Al-Basir, Allah itu Maha melihat, ya. Hati-hati kita berbuat karena senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menutup mata kita dari melihat kebenaran. Terus yang ketiga tadi, As-Sami, Allah itu Maha mendengar, ya. Apapun yang kita ucapkan dalam lisan, dalam hati, dalam pikiran, itu Allah itu mendengar, ya. Maka kita juga jangan sampai menutup telinga hati kita.
Dengarkan apa yang ada di lingkungan kita, suara-suara yang ada di sekitar kita, ya, kita serap, ya, kita serap dan kita saring untuk menumbuhkan kebaikan dari kita, ya. Jangan menutup telinga, jangan menutup mata, ya. As-Sami, mendengar, Allah